Salam inovatif agriculture. Bertemu kembali dengan mata kuliah pertanian inovatif minggu keempat bersama dengan saya, Kaswanto. Topik minggu keempat ini adalah jasa agroekosistem atau dalam bahasa Inggrisnya adalah agroecosystem services. Mari bersama-sama menyebutkan frase kata jasa agroekosistem. Keluarkan suaranya, katakan jasa agroekosistem. Sekali lagi, katakan dengan suara yang lantang, jasa agroekosistem. Bagus sekali. Rekan-rekan mahasiswa PPKU yang inovatif, materi minggu keempat ini berisikan sedikitnya 20 slide, dengan slide pertama berupa judul, yakni jasa agroekosistem bagi keberlanjutan lanskap pertanian. Paling tidak ada 3 kata yang menjadi kata kunci minggu ini, yakni jasa agroekosistem pertama, kemudian yang kedua keberlanjutan, dan yang ketiga lanskap pertanian. Materi ini disusun oleh tim pengajar yang dikoordinasikan oleh Profesor Hadi Susilo Arifin. Pada judul ini dengan 3 kata kunci tersebut, kita akan belajar bagaimana jasa agroekosistem itu, kemudian bagaimana kita mengelolanya sehingga berkelanjutan, dan bagaimana kita aplikasikan pada lanskap pertanian. Rekan-rekan mahasiswa PPKU yang inspiratif, berikut adalah 7 tips mengikuti perkuliahan mata kuliah pertanian inovatif atau video conference. Yang pertama, menggunakan akun dengan nama asli lengkap, ya. Menggunakan akun dengan nama asli lengkap. Yang kedua, menggunakan profile picture atau display picture dengan potret diri asli, tidak menggunakan gambar binatang, pemandangan, atau lainnya. Yang ketiga, memakai busana yang sopan sesuai dengan agenda forumnya, terutama busana atas yang bagian atas yang tertangkap oleh kamera. Yang keempat, mengatur posisi yang baik di depan layar komputer atau layar handphone. Posisi duduk menghadap frontal, jadi tegak lurus dengan layar atau kamera yang digunakan. Yang kelima, tidak melakukan aktivitas makan, minum, bicara dengan orang lain, maupun dengan telepon yang tertangkap mic dan kamera. Sehingga yang keenam, karena itu selalu matikan mode suara rekan-rekan mahasiswa dan matikan juga mode videonya saat sedang tidak berbicara, atau host atau dosennya atau moderatornya berhak memute mikrofon mic rekan-rekan mahasiswa semua peserta di saat pembicara utama sedang berbicara. Jadi di saat pembicara utama sedang berbicara, maka mohon maaf jika suatu saat di mute. Pada saat diskusi, silakan mengacungkan tangan atau menulis di chat room untuk mendaftar bertanya dan menuliskan pertanyaannya secara singkat. Jika moderator meminta, baru unmute dan nyalakan mode videonya. Host akan mencatat pertanyaan yang paling signifikan untuk dibacakan oleh moderator. Jadi host atau moderator nanti akan mencatat pertanyaan yang ada di chat box yang muncul di aplikasi video conference, dan nanti akan dibacakan beberapa pertanyaan yang paling signifikan dan akan ditanggapi oleh host, moderator, ataupun oleh pembicara. Itu setidak-tidaknya 7 tips yang diharapkan dapat diikuti dengan benar, dengan baik oleh mahasiswa PPKU IPB. Rekan-rekan mahasiswa PPKU yang penuh integritas, kita beranjak ke slide ketiga. Slide ini memperlihatkan learning outcome atau capaian pembelajaran. Jadi selesai perkuliahan di minggu keempat ini, rekan-rekan mahasiswa PPKU diharapkan mampu mengidentifikasi pertama, jenis jasa agroekosistem, kedua, pemanfaatannya secara berkelanjutan, ketiga, bagaimana menggunakannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada lanskap pertanian. Jadi sekali lagi, setelah kuliah ini selesai, rekan-rekan mahasiswa PPKU dapat mengidentifikasi jenis jasa agroekosistem,
kemudian pemanfaatannya seperti apa, dan menggunakannya, mengimplementasikannya untuk menjadi problem solving. Itu tujuan perkuliahan minggu keempat ini. Kita beranjak ke outline minggu keempat. Yang pertama, outline materi minggu keempat ini ada 4, ya. Jadi minggu keempat ada 4 bagian, 4 outline. Outline yang pertama adalah pengertian jasa agroekosistem atau jasa ekosistem, atau dikenal juga dengan jasa lingkungan, dan di luar sana juga kadang dikenal sebagai jasa lanskap. Pada prinsipnya pengertian-pengertian atau terminologi ini atau peristilahan ini sedikit banyak hampir sama. Bagian kedua, jenis jasa agroekosistem. Di sini akan dibahas 1 lahan produktif, 2 penyerapan dan penyimpanan karbon, 3 konservasi keanekaragaman hayati, 4 manajemen tata air, 5 pelestarian keindahan lanskap, dan sebenarnya di luar sana masih banyak sekali jenis jasa agroekosistem yang akan kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya akan menjelaskan 5 jenis jasa agroekosistem saja, seperti yang tertera di outline ini. Dan bagian ketiga atau C adalah pemanfaatan jasa agroekosistem. Dan D, bagaimana kita memanfaatkannya agar bisa mendapatkan potensial benefit yang luar biasa, salah satunya dengan willingness to pay atau WTP. Jadi ada 4 bagian A, B, C, D. Rekan-rekan mahasiswa yang penuh inspirasi, kita mulai dengan bagian pertama mengenai pengertian jasa agroekosistem. Jasa yang disediakan oleh ekosistem yang berbasiskan pertanian. Jadi bagaimana sebuah ekosistem itu memberikan jasa dalam basis pertanian, tidak semata-mata hanya produknya saja. Bagaimana menyediakan makanan dan pakan, kemudian bagaimana ada budaya dan recreation di situ, contohnya dengan dalam bentuk agrowisata. Kemudian juga ada biodiversity di situ, bagaimana ada peternakan, ada padang penggumpalan, ada perikanan dan sebagainya di situ. Dan juga ada carbon sequestration, bagaimana agroekosistem itu memberikan jasa kenyamanan, kesejukan, udara yang segar bagi para manusia yang hidup di dalamnya. Dan juga ada native timber, ya, produk kayu, jasa kayu, dan juga plantation timber, dan hingga sampai ke air. Jadi tidak semata-mata produknya saja, tetapi juga ada jasa di situ, seperti bisa kita baca di bagian kanan dari slide ini, bagaimana landscape context of ecosystem assets and services. Jadi tidak hanya semata-mata aset dan produk saja, tapi juga ada jasa atau services. Ecosystem accounting describes interaction of living organism and components of the environment within specific geographical areas. Jadi sekali lagi rekan-rekan mahasiswa PPKW yang penuh inspirasi, sejak dari kelas 1 sampai kelas 12 sudah disampaikan bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik. Bagaimana ada simbiosa antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan disitulah ada kegiatan yang berbasiskan pertanian dan dihasilkan jasa. Ecosystem assets and the services they provide to support human well-being are located spatially across the landscape. Jadi disediakan sepanjang di lanskap pertanian tersebut. Itu pengertian jasa agroekosistem. Pada konteks yang lain, jasa agroekosistem juga bisa disampaikan dalam konteks seperti ini, bahwa agroekosistem adalah hamparan ekosistem dari berbagai jenis lanskap pertanian, mulai dari grassland ekosistem, forest ekosistem, dan agroekosistem itu sendiri, di mana masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di dalam gambar ini bahwa agroekosistem adalah kombinasi dari berbagai
interaksi antara makhluk hidup yang ada di dalamnya dengan lingkungan sekitarnya, baik satwa maupun vegetasi. Jika kita lihat di slide ini, pada bagian sebelah kanan ada pengertian Satoyama landscape is composed of grassland, forest, and agroecosystem. Jadi agroecosystem sendiri itu adalah salah satu bentuknya adalah Satoyama. Sato itu artinya desa, Yama itu adalah gunung. Satoyama has a set of habitats for rich biodiversity and bundles of ecosystem services for human well-being under traditional management. Ini berdasarkan Okuro et al. Tahun 2019. Bagi rekan-rekan mahasiswa PKU, silakan mengelaborasi lebih detail secara mandiri terkait dengan terminologi ini. Jadi demikian bagian pertama dari pengertian jasa agroekosistem tuntas disampaikan. Jadi rekan-rekan mahasiswa sudah bisa menjelaskan apa itu jasa agroekosistem, yaitu bagaimana jasa yang berada pada ekosistem yang berbasiskan pertanian. Apa itu pertanian? Tentunya sudah dibahas sejak minggu pertama, kedua, dan ketiga, yaitu bagaimana kita memanen energi matahari, bagaimana CO2 plus H2O menjadi CH2 plus H2O plus O2 dan seterusnya. Itu bagian pertama. Sekarang kita beranjak ke bagian kedua. Rekan-rekan mahasiswa yang penuh integritas, bagian kedua mengenai jenis jasa agroekosistem. Namun sebelum itu kita harus mengetahui adanya klasifikasi jasa agroekosistem. Ada 4 jasa agroekosistem diklasifikasikan. Yang pertama sebagai provisioning, supply services of physical asset that produce direct benefits to people. Jadi bagaimana jasa agroekosistem secara langsung memberikan benefit bagi manusia. Yang kedua adalah regulating services carried out by ecosystem in regulating environmental process. Bagaimana jasa ekosistem mengatur proses lingkungan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, supporting support services which do not provide direct benefit to people but are required for functioning of ecosystem. Ini berkebalikan dengan nomor 1, provisioning. Supporting adalah jasa agroekosistem yang tidak langsung disediakan tapi sangat penting untuk bisa mempertahankan kelangsungan fungsi ekosistem. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cultural services related to cultural and spiritual needs of the community. Jadi jasa agroekosistem yang terkait dengan budaya dan kepercayaan atau kebutuhan spiritual dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi, minggu keempat ada 4 bagian, ada 4 klasifikasi jasa agroekosistem. Apa saja itu? Pertama, provisioning. Kedua, regulating. Ketiga, supporting. Keempat adalah cultural. Provisioning, supporting, regulating, dan cultural. Itu adalah klasifikasi jasa agroekosistem atau jasa lanskap atau jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Terminologi ini pada beberapa bagian mirip juga, tapi pada beberapa bagian ada perbedaan. Tapi kita bisa asumsikan sama. Dari klasifikasi itu kita bisa melihat jenis-jenis jasa agroekosistem. Pada minggu ini kita coba membahas 5 saja, padahal di luar sana banyak sekali jenis jasa agroekosistem yang bisa kita bahas. Tapi kita memilih 5 saja. Yang pertama adalah lahan produktif atau productive land atau productive landscape. Yang kedua, penyerapan karbon atau carbon sequestration atau juga dengan istilah carbon stock, carbon pool. Yang ketiga adalah konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity conservation. Yang keempat, manajemen tata air atau water resources management. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelestarian keindahan lanskap atau landscape beautification conservation. Pada bagian kanan ada beberapa gambar yang berkaitan dengan jenis jasa agroekosistem yang akan kita bahas.
ya, mulai dari lahan produktif tadi hingga pelestarian keindahan lanskap. Rekan-rekan mahasiswa PPKU yang penuh integritas, kita coba bahas satu persatu jenis jasa agroekosistem yang ada. Pada slide ke-9 ini, kita menyajikan satu jenis jasa agroekosistem berupa lahan produktif. Contohnya pada agroekosistem talun. Kawasan konservasi di pinggiran sungai menjadi lahan produktif yang memberikan additional income and additional nutrition bagi masyarakat sekitarnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kawasan konservasi yang ada di sepanjang sungai itu tidak semata-mata hanya untuk konservasi, tapi pada saat yang bersamaan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, untuk tanaman-tanaman yang produktif, baik satwa maupun vegetasi. Jadi bagaimana kita melakukan multifungsi mixed use pada daerah konservasi, pada kawasan riparian sungai, sehingga masyarakat sekitar bisa mendapatkan pendapatan tambahan atau additional income, dan pada saat yang bersamaan juga bisa mendapatkan tambahan nutrisi atau additional nutrition. Jadi ini merupakan jasa agroekosistem yang sangat baik pada kawasan konservasi. Tidak semata-mata menanam dengan tujuan konservasi. Misalnya, pada kawasan pinggiran sungai kita tahu itu daerah aluvial, daerah sedimentasi tinggi, daerah river fan, di mana kita bisa mengetahui bahwa tanaman yang sesuai adalah bambu, dan bambu kita tanam di situ untuk tujuan konservasi. Namun pada saat yang bersamaan bisa menjadi additional income dan nutrition bagi masyarakat sekitar. Bambu bisa digunakan untuk material rumah, untuk pagar, untuk hal-hal lainnya, dan juga daunnya untuk dibuat bungkusan dan sebagainya. Jadi multifungsi dari plants yang ada di kawasan konservasi tersebut, yang ada di lahan itu, sehingga menjadi lebih produktif atau productive land atau productive landscape. Kemudian jenis jasa agroekosistem yang kedua adalah penyerapan dan penyimpanan karbon. Pada slide yang ke-10 ini kita bisa melihat bagaimana agroekosistem itu bisa menyerap dan menyimpan karbon, bahwa di dalamnya itu ada pohon-pohon, ada vegetasi yang mampu mengikat karbon. Di situ ada multistrata tanaman yang menjadi indikator penyimpanan karbon yang tinggi. Mulai dari biomasa tanaman, kemudian naik menjadi karbon tanaman, kemudian kita bisa mengukur karbon pada skala lahan. Di bawahnya itu ada rumus pendudukan biomasa dari Hayri et al. 2007 atau yang dikenal dengan istilah allometric equation, bahwa kita bisa mendeteksi kandungan biomasa tanaman hanya dari diameter setinggi dada pada pohon tersebut. Jadi ini adalah undestructive method. Jadi kita hanya mengukur diameter pohon dan kita bisa mengetahui biomasa tanamannya, dan kita mengetahui kandungan karbonnya. Bahwa karbon itu adalah unsur yang paling penting bagi kehidupan kita. Setiap biomasa tanaman dari 100% itu 45-50%-nya adalah kandungan karbon atau C-nya. Contoh agroekosistem di Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bengkulu Utara dari Kasuban 2017 itu mengandung karbon stok hingga 114 ton per hektar. Jadi megagram itu 2 ton. Sementara di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Serel itu hingga mencapai 167 ton per hektar. Dan NKL-nya atau nilai keserahan lahannya itu masing-masing lebih dari 1. Maka bagus, artinya produktivitasnya lebih dari 1 dibandingkan dengan yang monokultur. Nilainya lebih tinggi dari yang monokultur dibandingkan. Itu jenis kedua.
Sekarang kita beranjak ke jenis ketiga, konservasi keanekaragaman hayati, bahwa agroekosistem tidak hanya bercerita tentang produktivitas, tentang karbon, tapi di dalamnya juga ada keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Bagaimana keanekaragaman hayati itu dilihat dari indeks keragaman jenis atau Shannon-Wiener, atau yang direpresentasikan dengan huruf H-aksen, bahwa sebuah agroekosistem itu memiliki keniscayaan dengan keanekaragaman yang tinggi. Jadi keanekaragaman adalah keniscayaan. Sebuah lanskap sepatutnya itu beragam. Jadi ketika gangguan itu tiba, disturbance itu datang, dan mengenai satu jenis, maka masih ada banyak jenis lainnya yang bisa bertahan. Berbeda dengan yang monokultur yang hanya satu jenis, ketika gangguan itu datang, ketika disturbance itu datang, maka dia dalam satu kelompok itu akan punah seketika karena hanya satu jenis. Ya, keanekaragaman hayati itu sangat penting, sama pentingnya seperti kita melihat misalnya jari tangan kita, bandingkan kalau misalnya semuanya jempol atau semuanya kelingking. Tentunya kita perlu keberagaman, sehingga kita tahu ketika keberagaman itu keberpolaannya itu menjadi keniscayaan. Ya, jadi ada keanekaragaman, ada keberpolaan. Kalau kita tahu jari tangan itu hanya 5, jadi ketika ada yang jari tangannya 6, berarti adalah ketidakberpolaan, sehingga perlu adanya treatment ataupun tidak perlu treatment tergantung dari situasi itu. Itu jenis klasifikasi, itu jenis agroekosistem yang ketiga. Ini adalah contohnya bagaimana tadi jenis agroekosistem keanekaragaman hayati itu yang direpresentasikan dengan H-aksen, kemudian dengan karbon tersimpan. Ini contohnya di pekarangan, ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pada skala terkecil di pekarangan kita bisa mengidentifikasi H-aksen dan C itu pada skor 2 sekian, ya. Jika H-aksen itu 2, berarti dia pada kategori sedang, ya. Di bawah 1 rendah, 1 sampai 3 sedang, dan di atas 3 itu tinggi. Kemudian kandungan karbonnya bisa mencapai lebih dari 50 ton per hektar. Jadi pekarangan adalah salah satu contoh agroekosistem yang sangat baik, di mana di situ diversitasnya tinggi dan juga karbon tersimpannya tinggi. Tentunya jika dikelola dengan multi strata dan multi spesies. Sekarang kita beranjak ke jenis agroekosistem yang keempat, yaitu sumber daya air. Ya, rekan-rekan mahasiswa PPKU yang penuh inovasi, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengelola sumber daya air sebagai jasa agroekosistem, mulai dari skala mikro hingga makro, mulai dari mata air yang dari sumbernya, kemudian berkumpul di beberapa kolam, ya, mengalir ke beberapa kolam, kemudian dari kolam mengalir ke sawah, dan kemudian akhirnya terakumulasi di sungai. Misalnya di Sungai Ciliwung, tentunya itu adalah akumulasi dari beberapa mata air ke kolam, kolam ke sawah, dari sawah hingga akhirnya ke sungai. Jadi bagaimana mata air itu masih jernih, kemudian kolam sudah mulai terakumulasi, sawah mulai ada pestisida dan sebagainya, fertilizer juga, hingga di sungai dengan domestic waste, sehingga terakumulasi itu ada di sungai. Jadi bagaimana kita mengelola tata air yang ada di dalam satu daerah aliran sungai. Pada bagian kanan kita bisa melihat bahwa air itu menjadi sentral dari SDGs atau Sustainable Development Goals, ya. Ada goals ke-6 tentang clean water and sanitation. Ketika kita bisa mengatasi atau mencapai target dari goals ke-6 itu, maka sedikit banyak kita bisa berimplikasi pada target yang lainnya.
bahkan hingga nanti pada akhirnya mencapai goals yang pertama 10, 4, 17, 5 hingga 16 itu mengenai perdamaian, justice, peace and justice ya. Jadi bagaimana kalau kita menata tata air, kita mengelola tata air, manajemen tata air, bisa mengelola konflik, bagaimana sebuah lanskap pertanian di mana tadinya masyarakat itu konflik dengan mengenai air, ketika kita mengelolanya maka konflik bisa kita atasi, bahkan air itu memberikan kedamaian dan keadilan bagi semuanya dan tidak lagi menjadi sumber konflik bagi manusia ataupun masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi tidak lagi berebut sumber daya air, tapi sudah ada keadilan di situ. Yang kelima atau bagian terakhir dari jenis jasa agroekosistem yang akan disampaikan dalam minggu keempat ini adalah pelestarian keindahan lanskap atau landscape beautification conservation. Di bagaimana sebuah lanskap, sebuah bentang alam, sebuah lanskap pertanian itu bisa memberikan keindahan. Jadi tidak semata-mata produksinya saja, tapi juga ada keindahan yang ditawarkan di situ. Di sini disebutkan bahwa the contribution of the ecosystem to the intangible benefits that people derive from human ecological relationship. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini, rekan-rekan mahasiswa BKU dengan adanya perkuliahan ini sudah mulai berimajinasi bagaimana lanskap pertanian di luar sana, bagaimana foto-foto itu memberikan imajinasi kepada rekan-rekan mahasiswa PPKU, dan kemudian rekan-rekan mahasiswa sudah mulai melakukan pengamatan, ya kan ya, sudah mulai memahami, perceiving, sudah melakukan observasi di situ, dan kemudian pada tahap ketiga melakukan interaksi, mulai mendengarkan aliran sungai yang mengalir, gemericik sungai, kemudian kicauan burung, hembusan angin, kemudian secara visual bisa melihat bagaimana sawah itu ketika mulai ditanam hijau, perlahan kemudian memilih ketika panen dan ketika pada saat beral dan seterusnya, dan kemudian bagaimana aroma itu dimainkan ketika berada pada berbagai musim. Sampai juga dengan tekstur bisa merasakan daun yang kasar, daun yang halus, ya kan, kulit pohon yang kasar, kulit pohon yang halus, hingga nanti merasakan bagaimana daun yang bisa dimakan, daun yang tidak bisa dimakan, buah yang bisa dimakan, buah yang tidak bisa dimakan. Jadi bagaimana panca indera itu bisa mendeteksi keberadaan sebuah lanskap pertanian dan kemudian bisa memberikan sense of beautification sehingga pada akhirnya mahasiswa rekan-rekan PPKU bisa living with it di dalam lanskap pertanian itu sebagai apresiasi pada keindahan lanskap itu dan bisa menjaganya, bisa melestarikannya tidak semata-mata hanya dari sisi produk saja, tapi bagaimana panca indera itu bisa merasakan bagaimana kicauan burung itu tetap ada ketika sebuah lanskap pertanian, sebuah agroekosistem tetap terjaga dengan baik, akan untuk burung, tempat bersarang untuk burung, hingga air terjaga dengan baik. Karena burung itu hanya butuh 3, tempat bersarang atau berkembang biak, makan atau makanan, dan yang ketiga adalah air. Nah, seperti itu sederhananya. Itu bagian kedua tentang jenis jasa agroekosistem, bagian B ya. Sekarang kita beranjak ke bagian C, pemanfaatan jasa agroekosistem. Di sini salah satu yang disajikan adalah jasa agrowisata. Jadi bagaimana objek pertanian tanaman, peternakan, perikanan, dan keindahan lanskap pedesaan itu menjadi sesuatu yang potensial sebagai objek wisata pertanian, agrotourism atau agriculture tourism, wisata pertanian. Di slide ini terlihat beberapa contohnya, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita memanfaatkan lanskap persawahan itu tidak semata-mata menunggu hingga padi itu dipanen,
Tidak semata-mata menunggu hingga 105 hari, kemudian menjual seharga 10.000 per kilogram dalam bentuk beras, tapi dengan jasa agrowisata kita sudah bisa memulai benefit dari sejak awal, bahkan sejak lahan itu diolah, sejak pembajakan dimulai, itu bisa dijual. Bagaimana wisatawan tertarik untuk membajak sawah, memandikan kerbau, dan sebagainya. Jadi income yang dihasilkan tidak menunggu ke 105 hari ketika padi ditanam, tapi sejak awal petani sudah bisa mendapatkan income. Ya, jadi ada simbiosa mutualisme yang luar biasa di sini, bahwa jasa agroekosistem sudah bisa memberikan pendapatan sejak awal kegiatan pertanian itu dilakukan, tidak menunggu hingga panen diperoleh. Jadi sekali lagi, ekosistem simbiosa yang dicari adalah mutualisme, tidak hanya komensalisme, apalagi parasitisme ataupun heteralisme, tapi yang dikejar betul adalah simbiosa mutualisme, saling menguntungkan. Ada beberapa contoh jasa agroekosistem lainnya, ada pertanian dan peternakan, ada subsektor peternakan, lebah diambil madunya, ya, tidak hanya madunya saja, tapi proses bagaimana lebah mengambil madu itu bisa kita kemas, bisa kita package menjadi jasa agroekosistem. Ular dan buaya diambil kulitnya, bukan kulitnya yang dijual, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah atraksi. Ular sutra juga bukan sutranya yang dijual, tapi bagaimana proses dari ular sutra itu menjadi sutra, itu yang dijual. Dan seterusnya, dan seterusnya. Juga subsektor kehutanan, kayu dalam bentuk hutan tanaman, jati, pinus, mahoni, sono, keling, jinjing, cendana, akasia, eukaliptus, dan lain-lain sebagainya. Ataupun non-kayu, hutan tanaman dan pemungutan, rotan, damar, getah, kulit kayu, lumut, daun-daunan, sarang burung walet, hingga akar-akaran, itu bisa disajikan, dikemas menjadi jasa agroekosistem yang tentunya benefitnya berkali-kali lipat jika hanya dijual sebagai produk saja. Juga ada jasa agroekosistem subsektor kehutanan lainnya berupa pengusahaan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, hingga kegiatan jasa kehutanan lainnya. Juga ada subsektor perburuan, penangkapan, dan pemeliharaan satwa liar. IPB telah berhasil melakukan penangkaran kera ekor panjang, Makaka fascicularis, di Pulau Pinggir Selatan Jawa, Lautan Hindia, dan ini bisa menjadi jasa agroekosistem, menjadi wisata untuk menginterpretasi satwa seperti Makaka fascicularis. Atau di subsektor perikanan laut dan darat, jadi ada kegiatan pemanenan, budidaya biota, pengeringan dan sortasi hasil penangkapan, pemberian es, pengepakan. Ya, jadi ikan tidak hanya dipanen begitu saja, tapi bagaimana proses dari pemanenan itu bisa menjadi atraksi bagi pengunjung. Harga ikan sekilo katakanlah 10.000, tapi nilainya akan jauh berbeda ketika ikan itu ditangkap atau dipancing atau dipanen oleh pengunjung itu sendiri. Itu yang membuat nilai jasa agroekosistem berkali-kali lipat nilainya, ya, dibandingkan dari dipanen saja. Itu bagian C, ya. Tadi ini adalah bagian C dari materi minggu ini, jenis-jenis jasa agroekosistem. Kita hanya menyajikan 5 saja. Itu adalah bagian C, ya. Mohon maaf, keliru menjelaskan. Itu adalah pemanfaatannya. Jadi banyak sekali pemanfaatan yang bisa dilakukan dari jasa agroekosistem, tidak terlepas dari yang sudah disebutkan tadi. Silakan saja mahasiswa rekan-rekan PPKU untuk bisa mengeksplorasi, mengelaborasi secara mandiri di luar sana pada pasca pertanian, pada kegiatan pertanian dalam arti luas itu, apa saja yang bisa di-generate menjadi jasa agroekosistem. Bagian C, ya, pemanfaatannya.
Sekarang kita beranjak pada bagian akhir, bagian D dari pertemuan minggu ini, yakni willingness to pay atau WTP. Ini adalah contoh bagaimana agroekosistem itu memberikan jasa dalam bentuk simbiosa mutualisme yang baik. Kita lihat di sini bagaimana pertama perusahaan swasta air mineral membutuhkan air baku berkualitas baik dan kuantitas memadai, sehingga kawasan hulu perlu dijaga. Kemudian perusahaan swasta itu melakukan WTP, willingness to pay, dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi bagaimana perusahaan ini melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang ada di hulu untuk mengelola kawasan hulu sehingga ketersediaan air baku tetap terjaga dengan baik. Kita tahu bahwa air yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta ini berasal dari hulu. Agar dia bisa mendapatkan air baku dengan kuantitas dan kualitas yang terjaga dengan baik, perlu dijaga. Dijaganya di mana? Di kawasan hulu sebagai sumber datangnya air tersebut. Sehingga masyarakat menyediakan jasa agroekosistem manajemen tata air. Jadi masyarakat menjaga sumber-sumber air itu, masyarakat menjaga kawasan hulu itu agar tetap bisa menyediakan air yang berkualitas dengan kuantitas yang sesuai, yang berlimpah, ya, sehingga mendapatkan bantuan dari program CSR tersebut. Jadi perusahaan mendapatkan benefit, masyarakat juga mendapatkan benefit. Di sini adalah simbiosa mutualisme yang sangat baik. Perusahaan mendapatkan kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga, masyarakat mendapatkan perbaikan-perbaikan pengelolaan tata air yang tadinya sangat konvensional, kemudian dengan CSR mereka mendapatkan distribusi yang lancar dengan piping, kemudian juga pengelolaan yang baik hingga mendapatkan bantuan setiap rumah itu diberikan meteran. Jadi bisa didata dengan baik kebutuhan per rumahnya, sehingga pada akhirnya tadi ya di SDGs itu konflik mengenai air bisa diredam sehingga memberikan kedamaian bagi masyarakat yang konflik dengan air. Itu salah satu contoh willingness to pay. Contoh yang lain adalah bagaimana payment for environmental services, PES, atau pembayaran jasa lingkungan, PJL, didefinisikan sebagai mekanisme kompensasi di mana penyedia jasa atau service provider dibayar oleh penerima jasa, service users. Ilustrasi di samping memperlihatkan mekanisme kawasan hulu sebagai penyedia jasa dan kawasan hilir sebagai penerima jasa, sehingga pada musim hujan tidak kebanjiran dan musim kemarau tidak kekeringan. Jadi bagaimana kita melihat kawasan satu das ini secara holistik dikelola dengan baik, banjir tidak terjadi, kekeringan tidak terjadi karena secara holistik komprehensif dikelola dengan baik. Bagaimana masyarakat di bagian hilir memberikan kompensasi pada masyarakat di bagian tengah dan hulu untuk menjaga lingkungannya, dan disinilah simbiosa mutualisme itu terjadi dengan sangat-sangat baik. Ada imbal jasa lingkungan di situ, ada apresiasi terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Itu contoh yang sangat baik. Berikutnya adalah contoh yang lain, ya, jasa agroekosistem pada lanskap persawahan di Oriza Sativa. Tadi sudah disinggung beberapa saat bahwa tidak hanya panen Oriza Sativa atau padi saja, tetapi juga lanskap persawahan itu bisa di packaging seperti ini menjadi objek wisata. Ini sumbernya di Suarga Bumi, lokasi Jalan Borobudur, Ngadiharjo, Sawah, Kecamatan Borobudur, Magelang. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana inovatif, inspiratif itu disajikan dengan amat baik, ya. Rekan-rekan mahasiswa PPKU yang penuh inspirasi, penuh inovasi, dan berintegritas tinggi bisa mengaplikasikan ide-idenya secara agile, ya, secara lincah,
tidak lagi konvensional, tapi mampu melakukan terobosan seperti yang disajikan pada gambar ini. Kemudian tidak hanya itu, ini salah satu contoh jasa agroekosistem lainnya yang dikemas dalam bentuk cagar biosfer. Di Indonesia ada 16 cagar biosfer yang menyediakan jasa agroekosistem dengan sangat baik. Ya, di biosfer dari lembaga UNESCO PBB sebagai penyedia jasa agroekosistem kawasan konservasi yang eksistensinya diakui secara internasional dalam menjaga keseimbangan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Itu salah satu contohnya. Jadi silakan bagi rekan-rekan mahasiswa PPK yang tertarik dengan cagar biosfer bisa mengelaborasi atau mengeksplor secara mandiri, di googling saja mengenai cagar biosfer sebagai salah satu penyedia jasa agroekosistem. Selanjutnya ini slide kedua sebelumnya terakhir, bagaimana jasa agroekosistem itu dikemas sebagai forest rehabilitation for increasing carbon stocks. Ya, kaitannya dengan jenis agroekosistem yang tadi kita sebutkan, kaitannya dengan penyerapan dan penyimpanan karbon. Di sini adalah realisasi carbon trading, bagaimana karbon itu diperdagangkan. Salah satunya adalah di hutan pendidikan Gunung Balapi PB yang menyediakan jasa agroekosistem dalam bentuk karbon tersimpan, carbon stock, yang bernilai tinggi sehingga mampu memberikan pendapatan dalam bentuk kerjasama senilai 200 juta per tahun. Itu dari perusahaan Toso 10.000 pohon 4,5 hektar, dari Konoko 7.000 pohon 13 hektar, NYK 2.600 pohon 29 hektar, hingga Tanabe Friendship Forest. Itu bisa dilihat di gambarnya, ada insertnya, carbon storage CO2 sequestration itu total 10 hektar dengan carbon stock mencapai 1.200 ton per hektar, ya. Jadi bagaimana carbon trading itu sudah menjadi kenyataan, bagaimana ketika hutan pendidikan Gunung Balapi PB itu dipertahankan dan kemudian menjadi objek untuk carbon trading sebagai salah satu bentuk jasa agroekosistem. Jadi ini bisa menjadi bukti bahwa jasa agroekosistem memberikan benefit yang luar biasa dibandingkan sekedar hanya dari produknya saja. Rekan-rekan mahasiswa PPK yang penuh inovasi, penuh inspirasi, dan menjunjung tinggi integritas. Demikian kuliah minggu keempat mengenai jasa agroekosistem. Kunci telah diberikan, pintu telah dibukakan. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa mengeksplor ke dalam materi ini secara mandiri. Rekan-rekan mahasiswa telah berdiri di gerbang keilmuan ya mengenai jasa agroekosistem. Silakan bergerak sesuai dengan minat atau passionnya. Bisa ke kiri mempelajari tentang supporting ya, atau ke tengah belajar tentang provisioning, atau ke depan tentang regulating, ataupun ke segala arah mengenai cultural services. Jadi ingat, ada 4 klasifikasi jasa agroekosistem: provisioning, supporting, regulating, dan cultural. Ya, silakan mencari sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sesuai dengan passion rekan-rekan mahasiswa PPKU yang inovatif, inspiratif, dan penuh integritas ini. Akhir kata, saya Kaswanto, mohon undur diri. Salam inovatif agriculture.